Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi. Yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo. Saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Bencana banjir dan longsor di Sumatera diyakini karena hilangnya sebagian besar daerah resapan air akibat penebangan hutan besar-besaran. Keyakinan ini terbukti dari banyaknya kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Di tengah-tengah itu semua, sosok yang sekarang mendapatkan sorotan adalah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang dituntut oleh masyarakat harus bertanggung jawab. Ialah yang selama ini punya andil dalam penerbitan izin pembukaan lahan dan diduga telah menyalahgunakannya. Sebelumnya sempat heboh di media sosial aksi saling sindir yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Muhaimin atau yang lebih sering dipanggil Cak Imin dalam sebuah pernyataan meminta agar Bahlil, Raja Juli, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq melakukan taubat nasuha karena telah menyebabkan bencana di Sumatera. Bahlil kemudian merespon ucapan Cak Imin dengan mengatakan bahwa dirinya sedang fokus menjalankan perintah Presiden dan menangani lokasi bencana. Sementara menyoal pertobatan nasuha, Bahlil menyuruh Cak Imin untuk melakukannya juga. Tak berselang lama kemudian Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin sudah menyampaikan permintaan maaf serta menjelaskan arti sebenarnya dari pernyataan yang ia ucapkan. Di hadapan media, ia mengingatkan mengenai pentingnya para menteri di kabinet pemerintahan Prabowo untuk selalu kompak. Walaupun demikian, hingga kini semua mata masih tertuju kepadanya, sang Menteri Kehutanan yang dinilai telah lalai. Setiap gerak-gerik Raja Juli Antoni tak kunjung lepas dari pengawasan publik. Sekalipun ia sudah menegaskan akan mencabut puluhan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan para pemilik lahan, desakan mundur masih nyaring terdengar. Apakah Raja Juli Antoni akan benar-benar mundur? Siapakah sebenarnya ia dan bagaimana sepak terjangnya selama menjadi seorang menteri? Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, bahasa NU-nya taubatan nasuha. Menelusuri latar belakang kehidupan Raja Juli Antoni, kita akan menemukan bahwa ia adalah putra dari Raja Ramli Ibrahim, salah satu tokoh masyarakat Riau asal Lubuk Jambi yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Mendengar kata Muhammadiyah, tentunya kita tahu betul bahwa ini adalah organisasi Islam paling besar di Indonesia. Raja Juli Antoni memanfaatkan privilege yang ia miliki untuk kemudian menempuh pendidikan yang cukup panjang, hingga mendapatkan gelar sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta pada tahun 2001. Ia juga menempuh pendidikan di luar negeri dan pada tahun 2010 berhasil mendapatkan gelar PhD dari studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Melihat rangkaian pendidikan yang ditempuh Raja Juli Antoni, tampaknya ada yang cukup menarik di situ. Dari semua gelar yang ia miliki, tidak ada satupun yang bersinggungan dengan jurusan kehutanan. Tidak ada sama sekali. Lalu, mengapa saat ini ia justru menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi. Pada pemilu 2009, Raja Juli Antoni memulai debut politiknya dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI dari PDIP. Meskipun demikian, ia belum berhasil terpilih pada saat itu. Lompatan karirnya yang cukup besar terjadi ketika ia sempat dicalonkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015 hingga 2020. Namun, Raja Juli Antoni memilih mundur dari pencalonan tersebut untuk memprioritaskan perannya dalam pendirian Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bersama politikus muda lainnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di partai baru tersebut. Walaupun masih baru, PSI tidak ragu-ragu menunjukkan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo. Raja Juli Antoni selama masa pemerintahan Jokowi diketahui selalu mendukung setiap keputusan atau langkah yang diambil Jokowi dengan begitu loyal. Tak menunggu waktu lama, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN) pada 15 Juni 2022. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Raja Juli Antoni kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Kehutanan hingga detik ini. Yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo, kepada
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru, total kekayaan bersih yang dimiliki oleh Raja Juli Antoni berada di angka sekitar 11,25 miliar rupiah. Namun mayoritas dari kekayaannya itu bukan berbentuk uang tunai, melainkan dari aset properti. Misalnya saja aset tanah dan bangunan yang menjadi bagian terbesarnya, yaitu senilai kurang lebih 8,72 miliar rupiah. Aset ini terdiri dari 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa area strategis seperti Tangerang Selatan dan Bekasi. Selain itu, Raja Juli Antoni memiliki dana segar yang tersimpan dalam bentuk kas dan setara kas senilai sekitar 3,10 miliar rupiah dan beberapa kendaraan dengan dana total sekitar 536 juta rupiah, termasuk mobil seperti Nissan X-Trail, Ford Fiesta, Toyota Innova, dan motor Honda Suprafit. Sementara itu, utang yang dimilikinya sebesar 1,88 miliar rupiah. Sepanjang berkarir sejak awal, Raja Juli Antoni rupanya banyak mendulang beragam kontroversi. Namanya selalu muncul di momen-momen penting saat politik Indonesia sedang memanas. Dan saya kira sekali lagi, ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya. Dan Tepat ketika suasana politik pada Pilpres 2019 silam kian menegangkan, Raja Juli Antoni yang pada saat itu merupakan Sekjen PSI, sekaligus Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi dan Ma'ruf Amin, dilaporkan sekelompok advokat yang menamakan diri Solidaritas Advokat Penjaga Demokrasi, Sabda, karena sering memberikan pernyataan provokatif dan nyerempet menghina capres nomor urut 2 saat itu, Prabowo Subianto. Sebagai contoh, Raja Juli Antoni pernah menyebut Prabowo sosok yang emosional dan sempat bilang bahwa tidak akan ada partai yang serius memenangkan Prabowo selain Gerindra. Sabda menganggap pernyataan-pernyataan itu merupakan pelanggaran kampanye pemilu karena dianggap menghasut, menghina, dan menodai deklarasi kampanye damai. Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi. Ya. Baru punya partai seumur jagung, tapi dekat dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sebuah situasi yang pas bagi Raja Juli Antoni untuk menularkan kekuasaannya. Sayangnya dengan cara yang tidak etis. Pada bulan Maret 2025, Raja Juli Antoni membuat sebuah tim kerja strategis yang dinamakan Tim Follow Nothing 2030. Tugas utama tim ini sangat vital, yaitu merancang strategi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan secara nasional. Namun pembentukan tim ini langsung menjadi perbincangan beberapa pihak. Alasannya, Raja Juli Antoni langsung menunjuk 11 orang kader dari PSI untuk bergabung. Tentunya penunjukan kader partai ini dicurigai oleh banyak pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, sebagai bentuk bagi-bagi jabatan yang memanfaatkan kekuasaan politik. Tidak sampai di situ, publik juga mempertanyakan terhadap keahlian mereka dalam isu kehutanan yang teknis serta gaji yang tampaknya terlalu besar. Misalnya, honorarium bulanan yang ditetapkan untuk tim tersebut adalah penanggung jawab yang mana dijabat oleh Raja Juli sendiri sebesar 50 juta. Anggotanya sebesar 20 juta dan staf kesekretariatan sebesar 8 juta. Ada saja yang dilakukan oleh menteri kita satu ini. Ya karena kita bisa merehab satwa liar ini, kita siap dilepas liarkan. Pada awal September 2025, Raja Juli Antoni kembali menuai kontroversi setelah foto dirinya bermain domino bersama Asis Welang tersebar luas. Masalahnya muncul karena Asis Welang merupakan sosok yang pernah berstatus tersangka dalam kasus pembalakan liar di Katingan, Kalimantan Tengah. Raja Juli Antoni kemudian membantah mengenal Asis Welang, mengklaim baru mengetahui latar belakangnya setelah foto tersebut menjadi perbincangan publik. Pembelaan serupa disampaikan oleh mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, yang menyatakan bertanggung jawab penuh karena ia mengundang Raja Juli ke acara tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosihan, menilai tindakan Raja Juli sangat tidak etis di tengah fokus pemerintah memberantas mafia kehutanan. Para pakar komunikasi juga mengkritik pendekatan penyangkalan dan pengelakan tanggung jawab yang dilakukan, sebab hal ini dianggap naif. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia ya atas. Masalah ini berawal dari mencuatnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2023 yang diterbitkan untuk wilayah yang sebenarnya adalah perairan di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat isu ini ramai, Raja Juli Antoni menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN). Namun ketika dimintai keterangan mengenai penerbitan SHGB di atas ayat tersebut, ia malah mengaku sama sekali tidak tahu menau. Pengakuan tidak tahu dari Raja Juli ini justru menimbulkan pertanyaan besar dan kecurigaan dari masyarakat.
Mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi yang mengurusi masalah pertanahan, publik menilai bahwa Raja Juli seharusnya mengetahui dan mengawasi perizinan sepenting itu. Apalagi jika menyangkut wilayah sensitif yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti area perairan. Tapi saya selalu mengatakan mestinya ada keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ekonominya berjalan. Salah satu kontroversi paling relate dengan kondisi saat ini adalah pada Februari 2024, ketika Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengalihan status kawasan hutan lindung menjadi area peruntukan lain atau APL. APL merupakan istilah teknis yang memungkinkan kawasan hutan yang tadinya dilindungi diubah statusnya untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan. Keputusan ini langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak. Alasannya sangat jelas, sebab perubahan status menjadi APL tersebut dinilai sangat beresiko dan dianggap membuka jalan lebar bagi eksploitasi besar-besaran terhadap hutan.